tindakan dari ship owner. Di mana tindakan apa umpamanya? Seperti saya jelaskan minggu kemarin atau minggu-minggu sebelumnya, adanya jettison. Kan? Jettison itu kapten membuat suatu keputusan untuk menyelamatkan kapal. Pasti dia ingin menyelamatkan kapalnya dalam arti menyelamatkan harta benda daripada owner itu sendiri. Nah, tindakan kapten itu adalah menguntungkan bagi pihak asuransi. Nah, makanya ada kemarin kita jelaskan tentang average dan sebagainya. Karena yang dirugikan asuransi itu bukan hanya 1, 2, 3 perusahaan asuransi, mungkin lebih daripada 1. Akhirnya barang yang dilemparkan ke laut itu ditanggung oleh semua pihak asuransi secara proporsional. Dari yang terselamatkan itu seperti saya kasih contoh minggu kemarin itu kan 60, 30, 10 porsinya dari A, B, C insurance company, berarti menggantinya yang dibuang itu adalah bagi yang asuransi A menggantinya 60% dari nilai yang dibuang. Asuransi B menggantinya adalah 30%. Asuransi C adalah 10%. Terlepas barang siapa yang dibuang, apakah barangnya si A, apakah barangnya si B, atau barangnya si C, dari situ average-nya diambil. Di laut yang dalam, tekanan biasanya akan menyetujui Lloyd Open Form dengan kemungkinan penyelamatan. LOF adalah kontrak standar, walaupun ada bentuk lain, LOF diartikan no cure no pay. Nah, udah ada mengarah kepada price di sini. Jadi ada sesuatu yang terbakar, kemudian ada yang membantu memadamkan itu. Dia akan mengeluarkan dana, biaya, tenaga, anak buahnya, umpamanya berapa orang dan sebagainya itu, dia padamkanlah api itu. Kemudian apinya tidak padam. Yang punya rumah tidak punya kewajiban untuk membayarnya. Karena no cure, no pay. Tetapi kalau terselamatkan itu rumah, apinya padam, itu baru berapa biaya yang dia keluarkan. Umpamanya upah anak buahnya satu orang umpamanya 100.000 umpamanya. Kemudian dia udah membawa peralatan pemadamnya dengan nilai umpamanya 1 juta umpamanya. Ya itulah yang dibayar oleh si yang punya rumah. Gitu kan? Karena istilahnya no cure no pay. Jadi sebetulnya Selfec ini awalnya adalah sifatnya gratis kan. Otomatis aja mereka menganut paham yang kita katakan a place of safety. Laut itu adalah a place of safety. Tanpa ada keinginan untuk minta harga atau upah, pokoknya kita menyelamatkan orang. Kemudian di dalam usaha, di dalam kejadian di laut yang sudah dimotori oleh Selfec Company ini masih memakai istilah no cure no pay. Yang maksudnya adalah bahwa jika upaya penyelamatan tidak berhasil, tidak ada penghargaan yang akan dibuat. Jadi tidak ada ganti rugi di situ.
Namun prinsip ini telah melemah dalam beberapa tahun terakhir. Ya, sekarang kan juga sudah materialistis ya, udah matre sifatnya, udah matre semua ya, namanya perusahaan. Perusahaan kan pasti didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti juga saya pernah cerita tentang classification society, mereka didirikan sebetulnya adalah sebuah yayasan yang tidak menciptakan atau tidak mengharapkan suatu keuntungan di situ. Non-profit sebetulnya. Atau dikatakan yayasan yang nirlaba, ya kan? Tidak mencari keuntungan. Tetapi karena kehidupan perekonomian di dunia yang sifatnya semua diperdagangkan, orang membuat kapal untuk dagang, orang mengirim barang untuk dagang dan sebagainya, kemudian kapal itu dikelaskan, bekerjalah surveyor klasifikasi itu, akhirnya prinsip yang tadi nirlaba itu tidak bisa tidak bisa dihindarkan lagi. Pasti mereka menghitungnya ada overhead-nya di situ. Kalau tadi menghitungnya di zamannya Lloyd dulu mendirikan Classification Society, hanya dihitung gaji pegawainya, kemudian biaya kebutuhan hidup mereka, itu saja. Jadi cost aja yang diperhitungkan. Kemudian perusahaan itu kan harus berkembang, harus ada investasinya. Nah, bagaimana untuk mengembalikan investasi itu bagi investor-investor yang sudah menanamkan modal di situ? Nah, perlu di situ laba, untung-keuntungan. Makanya classification society yang dulunya itu adalah dipanggil society atau yayasan, sekarang sudah berupa company limited ataupun perseroan terbatas, PT, gitu kan. Begitu juga dengan Selfec ini, mereka melakukan membuka suatu usaha yang sifatnya adalah tadi adalah menganggap juga a place of safety, semua kegiatannya di laut itu adalah untuk melakukan penyelamatan pada orang. Kemudian dia juga masih menganut no cure no pay. Jadi kalau nggak berusaha, nggak berhasil usahanya, nggak perlu dibayar. Tapi lama-lama kan kebutuhannya dia perlu cost untuk hidupnya. Bagaimana dia membiayai kapal-kapal yang berlayar ke laut, beli bahan bakarnya, kemudian juga cost operasionalnya kan semakin tinggi. Nah itu dia tidak melakukan lagi Lloyd Open Form ini. Mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kita sekarang, yaitu apakah yang saya kasih contoh tadi Marine Consultant, saya kasih contoh tadi umpamanya shipyard, pasti dia membuka perusahaan itu ada keuntungan yang mereka harapkan. Pertama, untuk menutup overhead-nya yang ada, yaitu untuk gaji pegawai, biaya operasional, dan sebagainya, plus untuk mengembalikan uang daripada investor-investornya. Time is over ya, jadi kebetulan juga bahannya sudah 99% saya jelaskan. Tinggal Anda lanjutkan aja nanti setelah download di portal. Untuk itu saya coba untuk memanggil dengan daftar absensi untuk kita bisa mendata siapa yang masuk, siapa yang tidak. Sementara saya
buka dulu daftar absensinya. Sebelum saya share nanti ya. Daftar hadir. Oke, Sandiaga Ramot. Hadir, Pak. Hadir. Nabilah Rakina. Hadir, Pak. Maulana Salman. Hadir, Pak. Hadir. Daniera. Hadir, Pak. Hadir. Michael Arnold. Hadir, Pak. Hengki Susanto. Hadir, Pak. Abiansah. Hadir, Pak. Muhammad Wafi. Hadir, Pak. Muhammad Muharram. Hadir, Pak. Rio Satrio. Hadir, Pak. Muhammad Ali. Hadir, Pak. Muhammad Raka. Halo Muhammad Raka. Muhammad Raka belum jawab ya. Natasha. Hadir, Pak. Ridwan Ardiansah. Hadir, Pak. Ridwan hadir. Aditya. Hadir, Pak. Fuad Maulana. Hadir, Pak. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Junaidin ada ya. Dandi Rainaldi. Dandi. Nadia. Hadir, Pak. Kene. Kene Handoko. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara. Hadir, Pak. Saur Roy. Amanda. Hadir, Pak. Saya ulangi, Maulana Misbah. Kene Handoko. Dandi Rainaldi. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Muhammad Raka ada ya. Ya, nggak ada juga yang chat. Kalau tidak, maksudnya mungkin speakernya atau mic-nya bermasalah, tapi nggak ada yang chat, berarti memang tidak masuk. Dandi, Kene, dan Maulana.
Ya, oke. Any question? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.